Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya keluarga, satu keluarga, satu yang berkorban. Itu aslinya. Satu keluarga, satu yang berkorban. Ya, meskipun tidak dibatasi nanti hewan kurbannya 1 ekor, bisa 10 ekor, bisa 50 ekor, bisa 100 ekor. Sebagaimana Nabi 100 ekor atas nama keluarga Nabi, atas nama keluarga Rasulullah 100 ekor. Jadi aslinya itu Pak, berkurban itu hitungan ekor, bukan hitungan berkongsi. Meskipun secara syariat itu boleh dalam keadaan darurat ya, terutama yang tidak sanggup beli satu dan sendiri ya. Imam Malik mengatakan sunnah, bukan fardu ya. Imam Syafi'i juga sama, dalilnya juga dimiliki ada ya, masing-masing punya dalil ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu ini Imam Ahmad hukumnya sunnah tidak, tapi jangan meninggalkan bagi mampu. Meskipun beliau menghukumi sunnah kalau Imam Ahmad, tapi jangan tinggalkan bagi mampu. Jangan coba-coba tinggalkan bagi tidak mampu. Nah, ini yang akan kita bahas. Ukuran kemampuan itu bagaimana? Ukuran mampu itu berapa? Karena ada orang mengatakan, ditanya, kurban ki Pak Haji? Tidak, saya masih sempit-sempit dulu ini. Kurban ki Pak, ini aneh, orang mampu itu yang kurban. Terus betulkah kita tidak mampu? Ini yang butuh pendampingan. Karena banyak orang saya lihat Pak, kalau urusan ibadah langsung dia mengatakan belum mampu. Tapi kalau ukuran dunia, banyak orang napaksakan dirinya untuk bisa mampu. Bukannya di sini, sini insyaallah mampu semua. Ya. Kita masuk, apa ukuran kemampuan? Imam Abu Hanifah, ya, di sini beliau mampu itu ukurannya adalah memiliki uang sebanyak nisab zakat. Kapan dia memiliki uang? Tahun itu 1 nisab zakat. 1 nisab zakat itu pendapat yang masyhur, yang sahih insyaallah 85 gram emas. Untuk harta tahun itu dia simpan, maka kalau ada uangnya 85 kali harga emas yang pada saat itu, berarti dianggap mampu. Ini agak tinggi standarnya ini Abu Hanifah Pak, tinggi standarnya. Selama 1 tahun itu dia mampu membeli hewan kurban ya, dengan setelah dia penuhi kebutuhan pokoknya untuk dirinya dan pokoknya orang yang ada dalam tanggungannya. Imam Abu Hanifah ini mengkiaskan dengan zakat harta. Jadi agak tinggi standarnya ini, karena kalau orang itu 85 gram punya harta, maka dia harus beli hewan kurban karena dianggap sanggup setelah dia keluarkan kebutuhannya dan orang yang ditanggungnya pada tahun itu. Nah, satu baik, apakah kita termasuk Abu Hanifah? Sekarang Imam Malik.
Kalau Imam Malik itu memiliki hewan, memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Jadi standarnya ini ya tidak ada bilang berapa jumlah uangnya, yang penting bisa dia beli hewan kurban. Dan uang yang dipakai membeli itu bukan untuk kebutuhan pokok hidupnya pada tahun itu. Ya, bedakan kebutuhan Pak dengan keinginan. Sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak banyak. Yang banyak adalah keinginannya. Karena belum lepas satu cicilan, cicil lagi yang lain. Belum lepas yang satu, maka pindah yang lain. Banyak manusia kalau cicilan tidak ada henti, tapi tidak pernah daftar mencicil hewan kurban. Itu satu masalah. Kalau menurut Imam Malik, yang penting dia punya hewan, mampu membeli hewan kurban setelah dipenuhi kebutuhan pokoknya untuk dirinya pada tahun itu. Sama standarnya untuk Imam Abu Hanifah tahun itu. Tahun itu kata Imam Malik, meskipun dengan cara berutang sekalipun untuk bisa beli hewan kurban, itu bisa. Berarti Imam Malik sedikit lebih tegas. Boleh berutang, tentu Pak nanti dipertegas kalau dia tentu bisa bayar utangnya dengan hitungan rezeki kebutuhannya itu. Kalau Imam Syafi'i sedikit membatasi, memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Sama tadi di dua pendapat sebelumnya, uang itu ya dipakai untuk membeli di luar untuk kebutuhannya, dan orang yang ditanggungnya cuma beliau tidak pakai 1 tahun Pak. Dia pakai standar selama dia memiliki uang bisa penuhi kebutuhannya untuk diri dan keluarganya selama 4 hari. Hari Raya Idul Fitri tambah 3 hari tasyrik. Seandainya ada uangnya untuk bisa beli hewan kurban, wajib dia beli hewan kurban. Seandainya dia punya uang, wajib dia beli hewan kurban. Meskipun uangnya itu mau beli ini, tapi kalau dia sudah penuhi kebutuhannya di 4 hari itu, dirinya dan keluarganya, maka dianggap dia memiliki kemampuan. 4 hari, 4 hari saja standarnya. Selama dia punya uang selama 4 hari itu, di luar kebutuhan pokoknya 4 hari dia sudah penuhi, untuk diri dan keluarganya masih ada lebihnya itu uang untuk kebutuhan pokoknya, wajib beli ya hewan kurban. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal ya, sama bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban. Beliau sama dengan standar Imam Malik, berutang, tapi dengan catatan bukan cuma sekedar berutang, bisa dia hitung bahwa bisa bayar, bisa dia bayar. Bukan nekat berutang tanpa perhitungan. Contoh Pak, ada yang uang yang mau diterima tapi selama hari raya belum diterima, hari tasyrik juga belum diterima, mungkin arisan, mungkin gaji, mungkin bonus, mungkin ada hasil usaha, belum bisa didapatkan di 4 hari, maka boleh diambilkan dulu uang untuk bisa menutupi, karena cuma 4 hari waktu menyembelih. Kalau ditunggu uang itu sudah lewat waktu menyembelih, maka uangnya boleh diambil dulu, bisa dipakai dulu uang untuk kebutuhan menyembelih, bisa dipakai dulu karena 4 hari terbatas, sementara mungkin hasil usahanya itu belum cair di 4 hari itu, maka boleh berutang dulu ya. Kalau ini dipakai Pak, insya Allah
Saya kira banyak orang yang berkurban dan banyak orang yang terkena kewajiban menurut versi Imam Abu Hanifah. Kalau ada uang disimpan di bank, sudah dipenuhi kebutuhan tak untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu, selama tambah hari tasyrik, nah masih ada lebihnya. Kalau ada uangnya disimpan, wajib dia pakai membeli hewan kurban.